Kegiatan kita pada sore hari ini, kita akan buka dengan doa. Mari kita berdoa. Tunduk kepala dan berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, di tempat ini, sore hari ini, Tuhan jugalah yang berkenan untuk kami semua dapat mengikuti acara pelantikan yang dibawakan langsung oleh Bapak Wali Kota Manado GSP Kilumentut. Karenanya ya Tuhan, kami bermohon kepadamu, anugerahkanlah kemampuan, kesanggupan, dan kebijaksanaan kepada yang kekasih Bapak Wali Kota Manado GSP Kilumentut, karena kepadanya lah dia diberikan kewenangan selaku pemerintah di Kota Manado ini untuk menata dan mengatur semua acara dan kegiatan seperti yang dilaksanakan di tempat ini di sore hari ini. Itu sebabnya kami mengundang Engkau Tuhan bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan Bapak Wali Kota Manado dan rombongan yang ada dalam rangka kegiatan pelantikan di tempat ini. Dari awal, pertengahan, sampai selesainya acara di tempat ini, kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, laporan Camat Malalayang. Kami sebut dengan hormat Bapak Yusuf Kopitoy SHMH. Kepada Bapak disilakan. Baik, selamat sore, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota Manado yang saya hormati, Bapak GSP Kilumentut beserta dengan rombongan, ada Bapak Asisten 1 Kota Manado, tetapi juga staf khusus Bapak Didi dan Bapak Dani, bahkan semua rombongan yang saat ini yang saya hormati, sahabat-sahabatku, teman-teman lurah-lurah sekecamatan Malalayang yang saya hormati, lengkap dengan semua kepala-kepala lingkungan sekecamatan Malalayang yang saya hormati, dan secara khusus pada sore yang bahagia dan penuh semangat saat ini, semua calon Satgas COVID-19 lingkungan sekecamatan Malalayang yang saya hormati. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena sore ini kita diberikan kemampuan oleh Tuhan sehingga kita dimampukan untuk memenuhi panggilan iman, panggilan sosial kita. Saat ini hadir memberi diri untuk dilantik menjadi petugas-petugas, menjadi Satgas kemanusiaan sebagai Satgas COVID lingkungan sekecamatan Malalayang pada saat ini. Izin Bapak Wali Kota yang saya hormati, pada kesempatan ini patut kami laporkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan di lapangan Bantik Malalayang di Kelurahan Malalayang 1. Personil yang akan dilantik berjumlah 334 orang dari 5 orang setiap lingkungan, sejumlah 67 lingkungan dari 9 kelurahan sekecamatan Malalayang minus lingkungan 3 kelurahan Malalayang 1 Barat, hanya ada 4 personil. Bapak Wali Kota Manado bahkan rombongan yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, ini calon Satgas COVID-19 lingkungan sekecamatan Malalayang adalah yang terpilih dan diutus oleh masyarakat masing-masing lingkungan sekecamatan Malalayang. Sesuatu yang pasti, Bapak Ibu calon Satgas yang ada pada saat ini merupakan yang paling kuat imun dan yang paling kuat iman. Untuk itu, dengan penuh hormat pada kesempatan ini, penghujung laporan saat ini selaku Camat Malalayang, dengan penuh hormat memohon supaya Bapak Wali Kota Manado dapat melantik Bapak Ibu calon Satgas
COVID-19 lingkungan-lingkungan sekecamatan Malalayang pada acara saat ini. Selanjutnya langsung dengan memberikan arahan dalam bentuk sambutan sebentar. Demikian laporan kegiatan pada saat ini. Untuk kekurangan ataupun kelalaian kami memohon maaf, tetapi kami sampaikan supaya semua Satgas tetap semangat sampai kapanpun untuk kita semua memberantas, mentuntaskan COVID-19 supaya tidak menyiksa kita lagi sama-sama ke depan nanti. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakatuan, pakalawiran, magudang-gudang, bomba pia panameng, somai kakehagi sang siote, sang pate-pate, damai di hati. Selanjutnya, pelantikan relawan Satgas COVID-19 Kecamatan Malalayang oleh Wali Kota Manado. Sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Manado, kami sebut dengan hormat Bapak Dr. G.S. Vicky Lumentut. Kepada para peserta untuk dapat mengambil Bapak dan Ibu, Saudara yang saya hormati, sebelum saya melantik saudara-saudara sebagai Satgas COVID-19 lingkungan di Kelurahan sekecamatan Malalayang, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik? Terima kasih. Pada hari ini, Rabu tanggal 18 bulan November tahun 2020, saya G.S. Vicky Lumentut, Wali Kota Manado, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Manado, melantik saudara-saudara menjadi relawan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di lingkungan di Kelurahan sekecamatan Malalayang. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa, Pengasih dan Penyayang akan menolong dan memberkati tugas saudara-saudara yang berat namun mulia ini untuk memutuskan mata rantai COVID-19 di Kota Manado. Sekian, terima kasih. Selesai. Selanjutnya kita dengarkan sambutan sekaligus arahan dari Bapak Wali Kota Manado. Disilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat. Salam sehat. Yang saya hormati, saya banggakan Camat Malalayang, saudaraku Pak Yusuf Kopitoy, bersama semua teman-teman yang ada bertugas mendampingi beliau di Kecamatan Malalayang, teman-teman lurah yang ada di Kecamatan Malalayang, kepala-kepala lingkungan, dan yang saya cintai, saya banggakan, saya hormati teman-teman semua yang baru saja dilantik sebagai relawan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 lingkungan di setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Malalayang, dan teman-teman yang bersama dengan saya mendampingi dari pemerintah kota, ada asisten 1 Pak Heri Sabtono, tepuk tangan untuk beliau, ada di sini, dan ada staf khusus
yang tadi sibuk kesana kemari, Dr. Andes Didi Syafi'i. Mana dia? Ya, hari ini dia berhari ulang tahun. Tepuk tangan untuk Didi Syafi'i, ulang tahun yang ke-59. Oh, solansi aku tak kira baru 59. Oke, bersama Dr. Andes Dani Kumayas, bersama istri yang hadir, mereka adalah staf khusus Wali Kota Manado, ya, dan teman-teman media cetak dan elektronik online yang hadir, dan masyarakat yang ada di sekitar lapangan Bantik ini yang saya banggakan. Pertama, saya mau mengajak sebagai orang yang beriman, marilah kita terus bersyukur kepada Tuhan yang pengasih penyayang, karena kalau orang ada di sini hari ini berarti saya lagi sehat-sehat. Jadi puji Tuhan, tetap sampai hari ini orang tetap dalam keadaan diberkati dengan kesehatan, dan kita berharap terus sehat hari ini, besok, dan seterusnya. Kedua, banyak selamat kepada teman-teman yang boleh dilantik menjadi Satgas, jadi relawan Satgas COVID-19 lingkungan yang ada di semua kelurahan yang ada di Kota Manado. Kita dapat dengar ada yang bicara di belakang ini, ada mantan camat Malalayang dan mantan Kadis LH. Ini saudaraku Ibunda Trace Mokalu. Ada paling di kaca spion dari belakang ini. Tepuk tangan untuk dia. Jadi selamat sekali lagi. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua apa sebab kami melantik. Tinggal ada 3 kecamatan yang akan dilantik. Kecamatan yang di pulau, Tuminting, dan Kecamatan Singkil. Jadi ini kecamatan yang ke-8. Sampai hari ini si COVID-19 masih ada di kota kita. 8 bulan lebih dia sudah ada di kota kita dan terus berjangkit penularannya. Hari ini data yang saya pegang 2.414 yang positif jumlahnya di Kota Manado. 118 diantaranya telah mendahului orang semua, sudah meninggal. Ada 1.800 lebih yang sembuh, sisanya masih dalam perawatan. Dan dia yang lengah pasti bisa terjangkit dengan COVID-19 ini. Dan sampai hari ini teman-teman semua, obat dan vaksin belum ada. Diharapkan Januari 2021 janji Pak Presiden kita Pak Jokowi sudah akan ada vaksin yang nanti melindungi rakyat Indonesia dari kemungkinan terjangkitnya COVID-19. Kita doakan itu Januari. Nah sekarang belum, masih ada 1 bulan lebih menuju ke bulan Januari. Sangat beresiko untuk kemungkinan terjangkit dengan COVID-19. Saya hendak katakan kepada teman-teman semua, kalau kita tidak hentikan penyebarannya, maka dia bisa mengganggu keamanan, bisa mengganggu ketertiban, bisa mengganggu kerukunan di kota kita. COVID ini sudah memukul kesehatan kita dan ekonomi. Dua ini sudah ada. Kalau kita biarkan terus, yang saya sebutkan tadi bisa terganggu. Keamanan kita, ketertiban kota,
kerukunan kota. Padahal kota sudah lama orang ada jaga, dia tetap rukun, tetap damai. Tetapi hati-hati, karena hantaman daripada COVID ini, kesehatan dan ekonomi kita jadi persoalan besar hari ini. Lama-lama kalau tidak ditanggulangi si COVID ini, membuat orang susah, rakyat untuk cari makan bisa kesulitan, karena Indonesia sekarang sudah menuju kepada masalah ekonomi yang mulai serius, sudah mulai ke resesi, kita harapkan tidak berlanjut. Tapi kalau dia berlanjut terus, Manado juga merasakan itu. Kalau orang mau cari makan sudah susah, bisa saja jalan pintas ada pencurian, bisa ada penodongan, bisa ada perampokan. Kalau terjepit bisa terjadi ada pembunuhan. Dan bahaya untuk kota kita dari sisi keamanan kalau hal ini terjadi. Ketertiban juga akan berbahaya. Kalau keluarga suami istri selalu bertengkar karena kesulitan masalah kebutuhan hidup setiap hari, maka babakalain suami istri, tetangganya akan merasa tidak tentram, tidak nyaman lagi. Antara baku-baku birman boleh lagi semua ada, terjadi gesekan. Kalau ini dibiarkan meluas-meluas, mengganggu kerukunan di kota kita. Oleh karena itu kita harus hentikan penyebaran dari COVID. Masalahnya teman-teman semua, saya sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Manado bersama didampingi Pak Kapolres, Pak Dandim, Pasten 1 dan tim, kami tidak mampu untuk terus berada sampai di setiap lingkungan. Waktu kami terbatas, tenaga kami juga terbatas. Karena itu kami memerlukan dukungan masyarakat, sama-sama orang bekerja. Rakyat harus hentikan penyebaran COVID ini supaya tidak nanti sampai pada ganggu keamanan, ketertiban dan kerukunan kita. Maka kami membuat strategi meminta dukungan rakyatku melalui relawan satuan tugas di setiap lingkungan. Tugasnya membantu kami supaya sama-sama orang kasih berhenti penyebarannya. Hanya ada satu cara menghentikan sampai hari ini sebelum obat dan vaksin ditemukan, adalah disiplinkan diri kita, laksanakan protokol kesehatan. Sudah diulang-ulang, semua so tahu. Saya bukan menyampaikan barang baru. Semua sudah tahu apa yang disampaikan pejabat Gubernur Sulut, Pak Dr. Agus Fatoni, sudah sering saya sampaikan. Dan masyarakat juga sudah mulai banyak yang tahu. Laksanakan 4M. M yang pertama memakai masker, M yang kedua mencuci tangan dengan sabun di air asin, di air mengalir. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat menjauhi kerumunan. Sudah banyak yang tahu. Persoalannya teman-teman semua, tidak semudah yang diucapkan untuk dilaksanakan. Saya sadar betul, saya sudah 8 bulan lebih tiap hari jalan di lingkungan di Kota Manado kita Babaron. Sangat-sangat sulit melaksanakan betul-betul tentang protokol kesehatan ini. Karena apa? Orang tak biasa sudah ratusan tahun hidup berkumpul, pesta, ya sesedikit resepsi. Dan biasa orang makan baku dekat semuanya, tidak ada kan makan jaga jarak. Resepsi ini di mana-mana ada pesta, ada pengucapan syukur,
dan tidak mungkin dalam waktu 1-2 bulan itu berubah total. Tapi apakah bisa berubah? Bisa, cuma perlu diingatkan terus-menerus. Karena itu, makasih banyak teman-teman semua bergabung dengan kami demi kecintaan kita untuk Kota Manado, supaya dia tidak terpuruk. Bantu ingatkan rakyat kita di lingkungan. Yang diingatkan pertama, tugas teman-teman, saya ulangi, hanya mengumumkan, sosialisasi, edukasi rakyat kita. Mari laksanakan protokol kesehatan. Ulang-ulang di sound system, di pengeras suara di lingkungan. Tiap pagi atau malam kasih tahu, mari laksanakan protokol kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker dan seterusnya. Tugas yang kedua, bantu kontrol lingkungan kita. Awasi siapa yang tidak pakai masker bawa jalan, kasih ingat. Demi keamanan dia, demi keamanan kita, demi keamanan orang semua, harus pakai masker. Cuma itu tugas saudara-saudara, tidak banyak. Dan terima kasih, usahakan lingkungan kita merdeka dari COVID-19. Nanti kami umumkan lagi kapan lomba antar lingkungan terkait dengan penanganan COVID-19 supaya aman lingkungan kita. Nanti akan diumumkan waktunya. Tapi itulah tugas kita. Saya ingin bertanya, teman-teman bersedia untuk laksanakan tugas ini? Bersedia ya? Kita harus setia sampai akhir. Tadi Pak Camat so bilang itu, karena orang berada di tempat di mana sejarah itu dilaksanakan. Di tempat ini kita mengingat ya pahlawan nasional kita Robert Walter Mongisidi, dengan perjuangannya setia sampai mari kita berjuang untuk Kota Manado sekarang. Kalau pahlawan kita berjuang untuk memerdekakan Indonesia, negeri kita, dari penjajahan, maka relawan Satgas 19 COVID-19 berjuang untuk menghentikan penyebaran COVID-19 di Kota Manado ini. Ini adalah tugas kita. Selamat bertugas teman-teman semua. Tapi saya titipkan juga dalam tugas supaya bantu juga sosialisasikan. Tadi kita sampaikan di Bunaken, Kecamatan Bunaken, ada isu yang digulirkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab di kota ini. Saya sebagai wali kota mengatakan itu sekarang. Ada yang umumkan bahwa nanti pilkada 9 Desember bahwa yang mau ke TPS harus di rapid test. Saya baca di media sosial, saya bilang doakan orang ini agar jangan mengganggu Kota Manado. Saya sebagai wali kota sampai hari ini saya belum baca, belum ada petunjuk bahwa peserta atau rakyat yang mau memilih harus direpit. Itu belum ada petunjuk kepada kami. Saya ketua gugus tugas. Yang ada petunjuknya adalah setiap penyelenggara pilkada mereka harus bebas dari COVID-19. Tidak ada virus di dalam dirinya. Karena itu perlu dipastikan melalui swab, ada tes. Itu penyelenggara. Siapa mereka? Ya, ada Bawaslu, ada KPUD, ada KPPS, ada PPS, dorang yang harus diperiksa. Tapi rakyat pemilih sampai hari ini belum ada petunjuk kepada kami untuk di rapid test. Karena itu kalau dia bawa bunyi begitu, terutama yang orang bilang lansia harus di rapid test. Ini sama dengan kasih tako supaya nyandak ke TPS. Tolong sampaikan bahwa sampai hari ini wali kota bilang wali kota belum dapat petunjuk. Kalau ada petunjuk lanjut nanti saya akan umumkan. Tapi sampai hari ini saya jelaskan saya belum terima laporan atau petunjuk seperti itu. Ini bisa dipahami maksud saya ini? Bisa ya untuk jelaskan.
jelaskan juga di masyarakat, ada info dari saya sebagai wali kota, karena ini juga beredar di bawah, bahwa lansia, apa yang saya sebagai wali kota janjikan, program, jadi ini program yang kami janjikan untuk rakyat Kota Manado, lansia diberi bantuan. Ada yang edarkan, oh nyanda mau dibantu. Memang teman-teman semua, DPRD tidak menyetujui APBD perubahan kita. Di dalam APBD perubahan ada lansia, ada THL, ada dana duka. Dengan alasan so lewat waktu. Jadi dorangnya nak bahas. Saya ingin infokan masalah waktu pengajuan perubahan anggaran ke DPRD sebelum ada COVID itu bulan Agustus sudah selesai. Tapi tahun ini saya baru mengajukan September, setelah lewat Agustus. Karena apa? Ada satu dokumen yang harus dirubah, rencana kerja pemerintah daerah Kota Manado, karena ada COVID, ada program yang tidak direncanakan tahun lalu harus dikerjakan tahun ini, maka rencana itu harus dirubah. Sudah robah dan perlu persetujuan provinsi, perlu persetujuan Pak Gubernur. Persetujuan itu baru turun 18 September 2020 tentang perubahan. Dari selesainya persetujuan Pak Gubernur baru boleh masuk perubahan anggaran ke DPRD. Karena itu tanggal 21 September baru saya ajukan ke DPRD. Dan mereka beralasan macam-macam, nyandak baca dan tidak bahas. Panjang kalau saya mau cerita ini, singkatnya tidak dibahas, dengan harapan tentu program lansia dan lain-lain itu tidak jalan. Ini di tahun politik. Tapi terima kasih, saya bersyukur Tuhan berikan hikmat, dibungkus oleh aturan, saya gunakan hak saya sebagai wali kota. Kewenangan saya pakai untuk diskresi lansia tetap saya bayar, THL sebagian besar saya akan bayar, termasuk dengan kepala lingkungan. Jadi kalau ada yang bertanya, saya akan usahakan akan dibayar. Lansia sudah mulai disalurkan supaya tenang kota kita, tidak diganggu-ganggu menuju ke Pilkada 9 Desember. Demikian juga ada yang mulai mempersoalkan masalah penyaluran sembako. Ini program yang sudah direncanakan atas arahan Pak Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, bantu rakyat yang dalam kesulitan di masa pandemi COVID-19. Kami telah rencanakan ada tahap 1, tahap 2, dan ada tahap terakhir di tahun ini. Itu tahap terakhir ini yang sedang dilaksanakan. Dan ada yang mulai ya biasa goreng-goreng ke sana kemari. Termasuk lahan pekuburan ada yang mulai goreng-goreng. Saya hendak katakan lahan pekuburan di Teling sudah penuh. Saya nggak tahu yang di sini Pak Camat apakah sudah penuh juga. Yang di lahan milik ya ada Bantik di sini sudah hampir penuh. Karena sudah penuh di mana-mana, maka sebagai wali kota saya menyiapkan ada 2 tempat, satu di Kima Atas, satu yang ada di Kayuwatu, di belakang tempat pameran pembangunan yang biasa tiap tahun ada pameran di sana. Di belakang itu kami siapkan lahan pekuburan. Saya kaget kok, saya siapkan lahan ini, kemudian dinyatakan tidak dibayar, digratiskan, malah saya dibilang kepen tidak bayar. Saya lagi berpikir, agak aneh kok ini rakyat yang kelompok-kelompok tertentu ini. Digratiskan malah saya ditanya. Nah berarti kalau kita juga bayar lebih sesuai orang mau tanya. Tapi saya tetap kekeh mengatakan bahwa pekuburan umum itu digratiskan kepada rakyat Kota Manado.
Warga Kota Manado di masa pandemi COVID-19 ini, kalau ada yang meninggal, silakan bawa di sana. Dari kelurahan manapun dia, bawa di sana. Di lahan sana kami bagi dua, ada lahan pemakaman untuk Muslim dan ada untuk non-Muslim. Jadi silakan dibawa di sana, mar jangan dulu mau dipakai. Angkat tangan yang seperlu mau pakai. Belum ya? Jangan. Tapi kalau ada yang sudah memang meninggal, ya ke sana kami lengkapi dengan perjalanan 5 juta perjalanan duka ke sana. Ya, karena di situ, dan saya sampaikan kalau itu lebih baik kubur di sana, rame tempat itu. Jalannya jalan raya dekat Transmart lagi, jadi boleh pergi-pergi di sebelah orang. Daripada cari di tanpa jauh-jauh kan. Yang terakhir teman-teman semua, saya 2 minggu yang lalu menerima tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka datang pertama membantu Wali Kota Manado tingkatkan pendapatan asli daerah kota supaya tertambah uang, tertambah pembiayaan untuk program-program kota. Mereka bantu, makanya mulai sekarang kami sudah mulai menempatkan di hotel, di restoran ada alat untuk memastikan berapa yang terjual, berapa yang mereka dapat hari ini, berapa hak pemerintah kota. Tidak bisa lagi sembunyi-sembunyi. Kalau dulu manual, orang tidak bisa pastikan. Sekarang setiap saat ada transaksi saya bisa baca. Terbaca di handphone saya, oh restoran ini sekian banyak DP pendapatan hari ini, untuk Pemkot sekian. Itu dibantu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, saya diminta sebagai wali kota ingatkan rakyat agar dalam pilkada 9 Desember nanti datang ke TPS, pilihlah mereka yang tidak nanti terjebak korupsi karena memberikan money politics kepada pemilih. Karena disinyalir selama ini siapa yang kasih uang kepada rakyat waktu mau mencalonkan itu dari data ada banyak berujung kepada masalah korupsi. Karena itu diingatkan. Tapi kita sendiri agak susah mau jaga ini barang kan. Ada 504 lingkungan mau jaga, kami hanya bisa menghimbau supaya jangan ada praktek money politics. Tetapi kalau itu tanpa ada orang tahu, so sampai di tangan rakyat, tangan bapak dan ibu, tanpa tahu so datang, kita mau bilang terima aja, so sampai mau dia ada minta atau nyala, ada orang yang bawa kan. Ya kalau orang bawa ya berkat berarti kan. Pandemi COVID-19, terima kasih Tuhan bahwa ada yang bawa, torenya tidak minta. Tapi waktu memilih saya mau titipkan, jangan ingat soal dorada kasih. Waktu di muka TPS, lupakan semua itu. Ya, baik sembako, baik uang yang dorang kasih 500.000 atau 1 juta, lupakan. Saya mau saksikan kepada teman-teman semua, saya dua periode jadi wali kota, saya tidak bayar, saya tidak kasih uang. Rakyat memilih karena program yang ada. Dan karena itu meskipun susah, lansia harus saya bayar, karena mereka memilih saya bukan karena uang. Memberikan program-program yang telah dijanjikan kepada rakyat. Karena itu waktu di TPS, tenangkan dirimu, doa, nanti Tuhan yang kasih hikmat memilih mana yang nanti membawa rakyat menikmati programnya. Karena kebanyakan sekarang ini siapa yang kasih doi hari ini, dia lupakan, nanti 5 tahun dia datang lagi, dia bawa doi lagi. Di masa itu dia lupakan, mau susah atau dia tidak fadul. Tapi saya alami sendiri. Sekali lagi, kalau dengan tanpa uang kami punya beban untuk
program kepada mereka. Karena itu saya ulangi, berdoa supaya sehat sampai 9 Desember dan berdoa menurut ajaran agamamu waktu mau memilih. Saya kira itu saja yang ingin sampaikan. Semoga bisa dimengerti. Dapat mengerti teman-teman semua? Terima kasih. Tuhan memberkati torang di Malalayang dan salam untuk semua di rumah. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magudang-gudang Bumapia Padame. Terima kasih.